Dylan Millard dilahirkan pada tanggal 30 Agustus 1985 dari pasangan Wayne Millard dan Madeline Burns. Wayne adalah seorang pilot yang pernah bekerja di Air Canada dan Millard Air. Dia dan Madeline bertemu saat Madeline sedang menjadi seorang pramugari di Air Canada. Wayne Millard memiliki beberapa properti mewah di wilayah Toronto dengan nilai yang fantastis. Millard Air adalah sebuah perusahaan penerbangan yang didirikan oleh ayah Wayne bernama Carl Millard di tahun 1954. Dengan armada kecil pesawat terbang, Carl juga menjalankan bisnisnya di luar Bandara Internasional Pearson di Toronto. Carl menjadi terkenal karena mengembangkan cara untuk membawa kuda yang gugup ke atas pesawat. Kuda tidak suka naik pesawat. Carl membangun sebuah rangkaian landaian tertutup yang secara bertahap akan mengarahkan kuda ke pesawat. Saat pesawat menua, keluarga mereka tidak ingin berinvestasi dalam armada pesawat baru. Dan mereka beralih usaha menjual pesawat serta suku cadangnya yang membuat keluarga mereka semakin sukses. Dylan yang merupakan anak tunggal dibesarkan di Ontario, Kanada. Di tahun 1999, saat berusia 14 tahun, dia menjadi orang termuda yang melakukan penerbangan solo dengan mengendarai pesawat dan helikopter di hari yang sama. Kesuksesan keluarganya inilah yang membuat Dylan disegani di sekolahnya. Dia sekolah di sekolah swasta yang berisikan anak-anak dari keluarga kaya lainnya. Selain tampan, Dylan selalu memakai pakaian dengan fashion terbaru. Di tahun 2006, ketika Carl meninggal, Wayne mengambil alih bisnis. Meskipun saat itu Dylan sedang mengambil sekolah chef, tetapi dia mulai mempelajari dan ikut menjalankan bisnis keluarga mereka. Di tahun 2009, saat sedang hangout di sebuah klub di Toronto, Dylan berkenalan dengan seorang gadis bernama Laura Babcock. Mereka pun berpacaran selama 18 bulan sebelum akhirnya putus. Walaupun telah putus, mereka masih sering bertemu untuk melakukan happy ending. Sebelum mereka putus, di antara tahun 2010 hingga 2011, Laura sempat memberitahu seorang petugas kesehatan bahwa dia menderita depresi dan kecemasan yang membuatnya memiliki keinginan untuk menyakiti diri sendiri. Sejak saat itu, Laura mulai menggunakan obat-obatan hingga dia jatuh miskin, menjadi tunawisma, dan bekerja sebagai belalang sembah. Di saat itu, Laura pun mulai berkencan dengan seorang pria bernama Sean Lerner. Dylan saat itu sudah memiliki pacar baru bernama Christina. Tetapi Christina yang mengetahui jika Laura masih dekat dengan Dylan pun menjadi cemburu dan mulai mengganggu serta membuli Laura. Sehingga di antara kedua gadis ini mulai saling mengejek hingga dalam taraf yang sangat parah. Pada tanggal 17 April 2012, Dylan mengirim SMS pada Christina yang marah padanya dan mengatakan akan menjaganya dari gangguan Laura. Dia bahkan berjanji akan membuat Laura pergi serta menghapusnya dari hubungan mereka. Dalam masa-masa ini, Sean yang mengetahui jika Laura sedang mengalami kesulitan keuangan, memberinya sebuah iPad agar Laura bisa menjual serta menggunakan uangnya untuk menyewa apartemen. Tetapi Laura belum menjualnya karena Dylan menawarinya untuk tinggal di sebuah apartemen milik ayahnya. Di tanggal 3 Juli, setelah mampir ke rumah orang tuanya untuk menjemput pakaian serta uang tunai $1.000, Laura berangkat ke stasiun kereta bawah tanah untuk menemui Dylan yang menjemputnya di stasiun tujuan. Sejak saat itu, Laura pun menghilang. Setelah gagal menghubungi Laura selama hampir 2 minggu, Laura dilaporkan hilang pada tanggal 14 Juli oleh keluarganya dan Sean. Tetapi ketika polisi menemukan jika Laura memiliki riwayat penyakit mental serta bekerja sebagai belalang sembah, mereka tidak menganggap serius laporan tersebut. Mereka beranggapan jika kemungkinan Laura pergi dengan seseorang atau sengaja tidak ingin ditemukan. Namun ketika tagihan ponsel Laura tiba di rumah orang tuanya,
Mereka melihat bahwa orang terakhir yang berbicara dengan Laura adalah Dallon. Saat itu, orang tuanya tidak berpikiran macam-macam. Namun ketika Sean mengirimi Dallon SMS untuk menanyakan informasi tentang Laura, Dallon mengabaikan SMS tersebut. Sean yang gigih berkali-kali menghubungi hingga akhirnya Dallon setuju untuk bertemu di Starbucks. Saat itu, Dallon mengatakan Laura menghubunginya untuk meminta bantuan agar dicarikan obat-obatan, yang permintaan tersebut ditolak oleh Dallon. Sean pun melaporkan hal ini pada polisi, tetapi sekali lagi mereka tidak bisa menindaklanjuti informasi tersebut karena tidak ada bukti langsung yang mengaitkan Dallon dan Laura. Keluarga Laura yang tidak bisa melakukan apa-apa tanpa bantuan pihak berwenang pada akhirnya hanya bisa menunggu. Beberapa bulan kemudian, pada tanggal 29 November 2012, Wayne Millard, ayah Dallon, ditemukan tewas di rumahnya dalam kondisi mata kirinya ditembak. Dallon yang diinterogasi mengatakan tidak mengetahui apapun. Di sore hari kejadian itu, sepulangnya dari pertemuan bisnis di Waterloo, ketika akan ke dapur untuk mengambil cemilan, Dallon merasa heran melihat ayahnya yang sedang berbaring tidak bergerak di tempat tidur, sehingga dia memutuskan untuk masuk. Tetapi beberapa langkah sebelum mendekati tempat tidur, dia melihat ceceran darah di bantal ayahnya. Dallon pun berlari keluar kamar untuk menelpon ibunya yang kemudian menelpon polisi. Saat itu, Dallon yang diinterogasi sebagai saksi memberikan keterangan yang berubah-ubah. Untuk seseorang yang mengaku tidak mengetahui apa-apa, dia terlalu banyak memberikan informasi. Bagi detektif, hal ini merupakan tanda umum bahwa seseorang sedang berbohong. Menurutnya, sebelum Wayne tewas, dia terlihat depresi karena beberapa masalah bisnisnya. Dan beberapa hari belakangan, ayahnya terlihat menjadi pemurung serta jarang berbicara. Pada akhirnya, kasus kematian Wayne ditetapkan sebagai kasus bundir. Setelah kematian Wayne diumumkan secara resmi, Dallon diangkat menjadi Chief Executive Officer di Millard Air dan Madeline ibunya menjadi CEO. Namun setelah beberapa bulan bekerja, di tahun 2013, Dallon menyerahkan wewenangnya pada ibunya. Dia terlihat aneh dan mulai sering berkumpul dengan teman-temannya untuk menjalankan sebuah rencana yang disebutnya sebagai misi. Misi bagi Dallon adalah tamasya di malam hari untuk mencuri barang-barang seperti peralatan konstruksi bobcat, mesin pemotong rumput, dan bahkan juga pohon-pohon. Hal ini dilakukan Dallon bukan karena kekurangan uang karena dia telah memiliki segalanya, melainkan untuk mendapatkan rasa sensasi serta tantangan. Hingga di tanggal 6 Mei 2013, Dallon kembali melakukan misinya dengan menghubungi seorang pria bernama Tim Bosma yang menjual truknya melalui sebuah iklan online. Bosma yang berusia 32 tahun telah menikah dan memiliki seorang putri berusia 2 tahun. Dia bekerja sebagai kontraktor dan sedang dalam proses untuk membangun rumah bagi keluarganya. Sehingga dia menjual truknya yang diiklankan di bulan yang sama. Dengan alasan membeli truk itu, pada jam 9 malam, Dallon bersama temannya yang bernama Mark menelpon Tim Bosma untuk melakukan test drive pada truk tersebut. Saat suaminya dan kedua calon pembeli palsu tidak kembali pulang, istri Bosma yang bernama Charlene menghubungi polisi untuk melaporkan kehilangan suaminya. Bosma ditembak dan dibunuh pada saat mereka melakukan test drive. Tubuhnya dibakar malam itu juga di hanggar pesawat Millard Air. Beberapa hari kemudian, polisi mendapatkan laporan dari seseorang yang menemukan ponsel Bosma di sebuah area industri saat si pelapor sedang memotong rumput. Dalam histori panggilan ditemukan panggilan telepon dari sebuah telepon burner yang baru saja dibuat 3 bulan sebelum Bosma hilang.
Telepon burner adalah telepon prabayar sekali pakai yang hanya bisa digunakan dalam jangka waktu tertentu yang nomornya akan kembali didaur ulang jika sudah tidak digunakan lagi oleh pemiliknya. Nomor tersebut dibuat oleh dua orang teman Dallin dan Mark. Dalam masa-masa itu, beberapa orang saksi yang berada di lokasi tempat mereka melakukan test drive mengingat jika salah satu dari pria yang bersama Bosma memiliki sebuah tato di lengan bawahnya dengan tulisan ambition yang berarti ambisi. Deskripsi tersebut cocok dengan tato yang dimiliki oleh Dallin. Dalam beberapa aksinya, Dallin selalu ditemani oleh teman akrabnya yang bernama Mark. Mark Smith dilahirkan pada tanggal 13 Agustus 1987. Dia berasal dari keluarga kelas menengah. Sejak masa remaja, Mark telah memiliki beberapa catatan kriminal yang melibatkan pelanggaran narkoba, mengebut, serta beberapa pelanggaran lainnya. Dalam kesehariannya, dia bekerja sebagai penjual rokok dan obat-obatan. Terkadang dia bekerja serabutan di hanggar Millard Air. Dallin dan Mark berkenalan di tahun 2006. Teman-teman mereka menggambarkan jika pada awalnya persahabatan di antara keduanya merupakan hubungan sepihak. Mark sangat memuja Dallin, tetapi Dallin justru membencinya. Namun mereka menjadi sangat akrab di tahun 2011. Di tahun 2012, Mark dan pacarnya pindah ke ruang bawah tanah di rumah keluarga Dallin. Dan di sekitar waktu yang sama, Dallin mulai mengatur teman-temannya dan Mark untuk ikut menemaninya dalam rencananya yang disebut sebagai misi. Pada tanggal 11 Mei 2013, Dallin pun ditangkap atas kasus pencurian mobil. Saat dilakukan penggeledahan di properti keluarga Dallin, polisi menemukan truk milik Bosma yang disimpan di dalam sebuah mobil trailer yang diparkir di rumah ibunya, serta sisa-sisa jasad manusia yang disembunyikan di dalam insinerator yang berada di lahan pertaniannya. Setelah dikonfirmasi, jasad tersebut adalah milik tim Bosma. Tetapi di tanggal 14 Mei, dakwaannya ditingkatkan menjadi pembunuhan tingkat pertama. Sementara Mark ditangkap seminggu kemudian di tanggal 22 Mei dengan dakwaan yang sama. Setelah tertangkapnya Dallin, Sean pacar Laura menulis sebuah surat pada kepolisian Toronto yang pada akhirnya mengaku gagal saat menanggapi laporan hilangnya Laura. Dalam masa sidang kasus Bosma, mereka kembali membuka kasus Laura dan Wayne sambil mencari bukti-bukti. Di saat yang bersamaan, seorang pria bernama Marty McDougall juga mendapatkan telepon dari polisi yang mengatakan bahwa sepeda motor dan trailernya yang telah dicuri di tahun 2012 ditemukan dalam keadaan telah terbongkar di dalam hanggar pesawat Millard Air yang berada di daerah Waterloo. Seperti Bosma, Marty juga dirampok dengan alasan yang sama ketika dia menjual motor dan trailernya secara online. Tetapi Marty beruntung karena Dallin dan Mark mencuri barang-barang tersebut saat terparkir di luar rumahnya tanpa ada Marty di dalamnya. Selain melaporkannya secara langsung pada polisi, Marty telah 10 kali mengirim email tetapi kasusnya diabaikan. Dalam persidangan di tanggal 1 Februari 2016, Dallin dan Mark mengaku tidak bersalah. Mereka saling menyalahkan satu sama lainnya atas tertembaknya tim Bosma. Menurut pengacara Dallin, mereka bertiga berada di dalam truk milik Bosma yang dikendarai oleh Dallin dengan Bosma duduk di kursi penumpang. Ketika Mark yang duduk di kursi belakang mengeluarkan senpi sambil berkata pada Bosma bahwa mereka akan mencuri mobilnya, perkelahian pun terjadi dan Bosma tertembak secara tidak sengaja. Namun sepanjang jalannya persidangan, Mark menolak tuduhan tersebut, sementara Dallin tidak bersaksi selama persidangan.
Namun jaksa mengatakan jika keduanya telah bersekongkol untuk menembak Bosma, yang tidak bisa dipastikan siapa di antara mereka berdua yang telah menarik pelatuknya. Pada tanggal 17 Juni, mereka berdua divonis hukuman penjara seumur hidup tanpa adanya kesempatan pembebasan bersyarat selama 25 tahun. Pada bulan Desember 2017, Dallon dan Mark kembali disidangkan atas kasus Laura Babcock yang hingga kini jasadnya tidak pernah ditemukan. Mereka kembali divonis hukuman penjara seumur hidup tanpa adanya kesempatan pembebasan bersyarat selama 25 tahun. Motifnya membunuh Laura karena pacarnya Christina tidak ingin Dallon berhubungan lagi dengan Laura. Hasil penyelidikan melalui provider ponsel milik Laura, pada jam 7 malam, lokasi terakhir ponsel tersebut berada di menara ponsel di dekat apartemen Dallon. Pada jam 7.30, dalam histori ponsel Dallon, dia mengirim SMS pada Mark yang mengatakan jika misi akan selesai dalam waktu 1 jam. Dari riwayat komputer Dallon, terlihat iPad yang diberikan Sean pada Laura terhubung pada komputer Dallon, yang kemudian ID iPad tersebut dirubah namanya menjadi iPad Mark. Yang dengan iPad ini, Dallon mengambil sebuah foto yang tampak seperti tubuh yang digulung menggunakan terpal berwarna biru di pertanian miliknya di daerah Waterloo. Di iPad tersebut juga ditemukan beberapa lirik lagu tentang pembunuhan Laura ditulis oleh Mark yang dulunya bercita-cita ingin menjadi seorang rapper terkenal. Di apartemen Dallon ditemukan koper merah milik Laura dengan tag namanya di atas koper. Saksi lainnya yang merupakan seorang mekanik di perusahaan keluarga Dallon mengaku jika pada tanggal 23 Juli 2012 dia ditugaskan untuk membawa insinerator yang baru dibeli Dallon ke lahan pertanian tersebut. Insinerator adalah alat pembakaran untuk mengolah limbah padat menjadi abu atau gas. Alat ini umumnya digunakan di rumah sakit untuk membakar limbah medis. Pihak berwenang yang mendapatkan surat izin perintah melakukan penggeledahan di rumah Christina dan menemukan 65 buah surat dari Dallon yang berserakan di lantai kamarnya. Surat-surat tersebut dikirimkan dengan cara diselundupkan dari penjara dengan tujuan agar tidak dibaca oleh staf penjara sebelum dikirimkan pada Christina. Yang isinya selain membahas kisah cinta, mereka juga membahas tentang pembunuhan yang dilakukan Dallon dan Mark. Di akhir setiap surat, Dallon meminta agar Christina membakar surat tersebut demi melindungi Dallon. Dan untungnya wanita cantik, menggoda, tetapi kurang cerdas ini tidak melakukannya. Dia justru mengkoleksinya sehingga kasus ini pun memiliki bukti yang sangat kuat. Pada tanggal 12 Januari 2018, seorang kenalan Dallon bernama Matthew Ward Jackson divonis 3 tahun 7 bulan atas dakwaan terkait penjualan 2 buah senpi yang digunakan oleh Dallon sebagai senjata pembunuhan dalam kasus Wayne dan Bosma. Dan 8 bulan kemudian pada tanggal 24 September 2018 untuk kasus Wayne, Dallon divonis dengan hukuman yang sama seperti sebelumnya. Dia membunuh ayahnya saat pria itu sedang tidur di kamarnya. Kematian Wayne yang awalnya dianggap kasus bundir, belakangan diketahui bahwa kedua ayah dan anak ini seringkali bertengkar tentang bisnis keluarga. Wayne tidak menyukai cara berbisnis Dallon yang dianggap merugikan perusahaan serta kebiasaannya yang berfoya-foya. Jika dia berumur panjang atau memiliki 9 nyawa seperti kucing, dipastikan Dallon akan bebas di tahun 2088 saat berusia 103 tahun.
Dan cukup sampai di sini cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Jangan lupa ajak teman-teman kalian yang suka dengan konten seperti ini untuk gabung di sini. Buat kalian yang masih betah nonton sampai akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.